Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Hari ini kita merenungkan kitab Amsal pasal 16. Hari ini Pastor Jason yang menyampaikannya. Saya memberi tema hikmat adalah dari Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Pada saat kita takut akan Tuhan, kita akan mulai memperhatikan mana yang Allah suka, mana yang Allah tidak suka. Dan kita akan semakin seperti Dia, dan kemudian kita tahu akan apa yang Allah sukai, yang berkenan baginya. Dan yang apa yang kita kerjakan, pembicaraan kita akan seperti Tuhan, dan kita akan mempunyai hikmat dari Allah, maka hikmat adalah dari Tuhan. Dan setiap ayat di sini berulang kali mengatakan tentang Tuhan. Hikmat kita selaras dengan Tuhan. Sub yang pertama, ayat pertama, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Mengantar tentang lidah punya kuasa. Hidup atau mati ada di bawah kuasa lidah. Lidah bisa membuat kamu hidup atau membuat kamu mati. Dan kata-kata kita punya roh, punya kuasa. Yesus berkata, perkataannya adalah roh, yaitu firman. Dan juga dengan kita, perkataan kita juga punya roh, belum tentu punya kehidupan. Jadi kita harus ikut kursus menabur dengan kata-kata rahmat. Pada saat manusia berbicara, dia berbicara yang baik atau tidak baik adalah kelepasan dari rohnya sendiri. Dan bagaimana dengan mengutarakan dengan baik, dia harus terkonek dengan Tuhan. Saya harus menjadi pembicara yang baik, saya harus menjadi orang yang berhikmat. Dan bagaimana menjadi yang dalam jawaban, saya harus mempunyai jiwa yang baik. Jadi seorang hamba Tuhan berkata, jangan mengejar akan pekerjaan yang baik, tetapi mengejar akan perkataan yang baik. Jangan mengejar perkataan yang baik, tetapi mengejar jiwa atau roh yang baik. Ada roh yang baik adalah datang dari Allah, dan itu tergantung dari Allah. Ayat kedua, segala jalan orang yang bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Manusia melihat apa yang diperbuatnya adalah baik. Orang menggunakan targetnya sendiri atau caranya sendiri, merasa akan baik, dan merasa sendiri apa yang kita kerjakan itu adalah yang terbaik. Tetapi Allah melihat hati manusia, melihat hati kita baik atau tidak. Kuncinya adalah perkataan kita, dalam roh kita, dan hati kita. Poin yang terpenting di ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kebanyakan kalau kita berkata-kata akan merasa kita akan berusaha lah untuk berbuatnya, dan sisanya Allah yang menyelesaikannya. Serahkan bagi Tuhan. Aku tidak selesai mengerjakannya, saya serahkan kepada Allah. Hari ini berserah agar jangan gelisah, jangan khawatir seharian. Tapi hari ini kita diteliti itu tidaklah sempurna. Diserahkan dalam arti yaitu
Allah yang bertindak. Agar Allah yang membuat keputusan yang terbaik. Kita bisa berusaha payah dalam segala sesuatu dan kita berharap agar lebih baik lagi, atau yang kita hasilkan ada yang tidak puas, ada bermacam-macam kemungkinan, sehingga Allah yang bertindak, Allah yang mengambil keputusan. Saya juga dalam pekerjaan yang membuat saya banyak pikiran, gelisah dulu melihat apa yang orang lain lakukan, mau kerjakan, dan apa konsumennya mau yang besar atau kecil. Dalam pekerjaan yang pendek atau jangka panjang, cara pekerjaannya jangka panjang dan pendek itu berbeda. Dan juga dalam kapan melakukannya, waktu yang lagi tinggi atau tidak. Manusia mempunyai berbagai pilihan. Jadi keinginan dari konsumen menggunakan cara pikir kita untuk melakukannya. Oh, orang itu kalau ingin dengan ada bahaya, dengan waktu pendek segera dilakukan untuk dia. Tetapi kalau yang jangka panjang dan lebih baik ada dengan cara yang lain. Ini adalah para konsumer menurut keinginannya, dan yang membuat saya gelisah, membuat saya keputusan yang sulit. Kemudian berbagai cara untuk kerjanya saya mengambil keputusan, dan semuanya juga merasa bisa. Seharusnya bagaimana? Ini ya boleh, itu ya boleh. Seharusnya bagaimana melakukannya? Seperti yang di ayat ketiga katakan, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, agar Tuhan yang melaksanakannya rencanamu. Yaitu hasilnya membuat Tuhan yang mengambil keputusan. Apa yang kamu rencanakan akan terlaksana. Bagaimana membuat satu rencana ini terlaksana, itu keputusan dari Tuhan. Kita serahkan hak keputusan ini kepada Allah, bukan membuat keinginan kita sendiri harus berbuat demikian terlebih dahulu menurut keinginan sendiri baru serahkan kepada Tuhan. Hikmat dan kuncinya yaitu terkait bersatu dengan Tuhan. Apa yang saya bicarakan dan juga berkait dengan Tuhan, dan hati saya juga berkait dengan Tuhan. Bagaimana perkara ini dilakukan harus bersatu dengan Tuhan, bukan diserahkan atau diserahkan saja kepada Tuhan. Kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan, dan kita memberikan hak kuasa pada Tuhan yang membuat keputusan yang terbaik. Seperti bundaran yang berputar, dan dia berputar sampai di mana Allah membuat keputusan dan barangnya kita serahkan kepada Tuhan, yaitu maka dengan demikian kita berkhidmat. Ayat keempat, Tuhan membuat segala untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan dan juga punya manfaatnya masing-masing dan tujuan masing-masing dan punya arti masing-masing. Baik orang baik fasik pun demikian.
Bukan berarti Allah menciptakan orang fasik, tetapi dari orang fasik Allah bisa membuat Allah dimuliakan. Allah menyuruh Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kalau Fir'aun berkata baik, langsung jadi tidak perlu ada 10 kutuk. Tetapi hati Fir'aun sangat keras. Bagaimanapun dia tidak mau melepaskan orang Israel keluar. Jadi Allah membuat hati di Fir'aun membuat kemuliaannya. Setiap orang bisa diletakkan di tempatnya yang cocok untuk dia. Juga untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Boleh dikatakan dipakai di dalam kita, hidup kita. Atau kita merasa kekuatan sangatlah buruk. Oh, sangat buruk. Bukan perlu kamu. Bukan. Kalau kamu mempunyai kebaikan, pasti mengapa perlu kamu lagi? Dan mengapa orang ini sering-sering emosian jadi mencari kamu? Karena dia perlu kamu untuk mengembalakan dia, dan kamu di dalam dia berharga, dan kamu mengembalakan dia, dan juga dia bisa bangkit untuk mengembalakan orang yang seperti dia. Dia punya harganya sendiri. Jadi setiap orang hidup punya maknanya sendiri, punya rencananya sendiri. Maka di sini Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dikatakan hati manusia. Tuhan melihat hati manusia, dan kalau kita yang tinggi hati, atau hati yang punya belas kasihan, atau hati yang jujur, itu Allah akan melihat dan peduli. Hati kita menentukan, Allah menuntun kita. Kalau hati kita tinggi, Allah adalah keji bagi Tuhan. Kalau kita tinggi hati, Allah tidak suka. Kalau Allah tidak suka, kekejian bagi Tuhan itu sangat yang menderita. Kita suka Allah berkenan bagi kita, maka kita akan seperti Tuhan. Tuhan Maha Pengasih, maka aku belajar untuk mengasihi. Allah itu setia, maka aku pun belajar untuk setia. Dengan demikian, Allah melihat demikian akan berkenan. Dan bagaimana Allah menyatakan akan perkenanannya? Roh itu adalah roh, kamu tidak bisa melihat dan tidak bisa diraba. Atau kamu tidak merasakan, tetapi Allah berkenan kepadamu. Terus bagaimana? Dia akan membuat orang banyak suka pada kamu. Bahkan musuhmu akan berdamai dengan kamu. Jadi hikmat akan diperlihat pada hubungan. Reaksi dari hikmat akan diperlihatkan pada hubungan. Hikmat bisa membuat musuh berdamai dengan kita. Perdamaian itu akan datang karena sesama manusia akan ada banyak yang menyakiti. Tetapi kita bisa mengadakan hubungan baik dengan orang, dan kita bisa mengampuni, maka hubungan kita pun bisa baik dengan orang yang lain. Ada sebagian akan mengejar akan hubungan dengan orang, tapi menghasilkan hubungan yang jelek. Karena kamu tidak suka membuat orang lain senang kepadamu. Seberapa kamu berdiri di pihak mana, orang pun tidak akan merasa kamu berdiri di sebelah sana. Jadi kamu menginginkan hubungan dengan caramu sendiri. Dengan caramu sendiri untuk mengendali hubungan
Ini tidak bisa, kamu tidak bisa berbuatnya. Ini hanya untuk menyenangkan hati orang. Kita harus menyenangkan pada Tuhan, kita harus selaras dengan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Dan hubungannya baik, ada yang membuatkan perdamaian dengannya. Maka Allah menggunakan musuh berdamai dengan kamu itu untuk menunjukkan dia berkenan kepadamu. Ayat ke-8, lebih baik berpenghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Jangan berpikir kekayaanmu banyak atau dikit, tetapi kamu harus berpikir tentang kebenaran. Dan apa yang kamu lakukan sesuai dengan kebenaran itu lebih penting. Dan juga ini harus ada keselarasan dengan Tuhan dalam segala hal. Baik itu perkataan maupun hati kita harus selaras dengan Tuhan, tertuju pada Tuhan. Ayat 1 sampai dengan 9. Ayat 10 dan 11 mengatakan tentang raja. Ayat 10 sampai dengan 15. Setiap kata mengatakan tentang raja, selain dari ayat ke-11. Hikmat tahu kalau raja adalah miliknya Tuhan. Ayat 10 sampai dengan 15. Hikmat pun tahu kalau raja itu adalah dari Tuhan. Kita suka pemimpin kita senang, kita untuk seorang raja bersuka cita. Tetapi pada saat kita memikirkan tentang raja, kita mikir sesuatu. Ayat ke-11, ayat 10, keputusan dari Allah adalah di bibirnya raja kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Seorang raja berkata, dia mempunyai roh Allah yang menuntun dia. Karena hati seorang raja sama dengan air yang terbaut yang terus mengalir. Pada saat raja mengambil penghukuman, dia di situ ada roh Allah. Itu bukan hanya pada raja, tetapi juga seorang pemimpin, setiap pemimpin juga mempunyai roh Allah. Mungkin perkataannya, cara perkataan bagi yang mendengarkan akan merasa senang, atau dia berkata atau cara pikirnya untuk dirinya sendiri, tetapi apa yang hasil dari perbuatannya ada Allah yang berkuasa, dan ini adalah iman. Tetapi bukan untuk menindas orang lain atau meremehkan orang lain. Agar kamu tahu bahwa di atasnya raja masih ada pemimpin atau ada seorang direktur di situ. Seorang raja pun akan mendapatkan hukuman. Seperti di Korea Selatan, tidak tahu kenapa raja ini yang dia lakukan, dia dihukum. Atau presiden ini, mengapa dia dipenjara? Atau beberapa tahun yang lalu pemerintah Korea juga presidennya juga dipenjara. Kamu sulit untuk berpikir masa jabatannya seorang presiden bisa dipenjara. Jadi seorang pimpinan atau direktur pun di situ ada roh Allah yang menuntun. Kemudian diselipkan di ayat ke-11, timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Ini dibawakan di ayat di sub yang pertama. Jadi ayat 12 dikatakan melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Seperti di sini
seperti sama di ayat ketiga, yaitu terlaksana segala rencana. Kebenaran itu adalah miliknya Tuhan. Jadi kamu melakukan kefasikan itu tidaklah, itu ada, kalau kamu melakukan kefasikan itu adalah kekejian. Allah tidak suka, maka dia akan membuat raja benci pada kamu. Jadi kita berbuat jahat, Tuhan raja akan tidak berkenan kepada kita, akan benci kepada kita. Bibir yang berkenan, yang benar dikenan Allah. Allah berkenan, maka dia akan membuat kamu diperkenan oleh raja. Seperti yang dikatakan, orang yang berbicara jujur dikasihi. Perkenanan raja adalah perkenanan dari Allah. Di ayat 14 dikatakan, kegemaran raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Orang yang bijak, baik itu raja, bisa meredahkan kegeramannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup dan kebaikan seperti awan hujan musim semi. Karena semua adalah lewat Allah. Allah membuat semuanya karunia. Seperti hari ini, seperti titik yang poin di sub yang pertama dan kedua. Kita harus sungguh-sungguh mengerti akan sesuatu. Kita harus tertuju selaras pada Tuhan, Allah kita. Kita selaras dengan Allah. Setiap perkara juga tertuju pada Dia. Itu adalah hikmat. Kita selaras dengan Tuhan atau integrasi. Kita percaya seorang raja juga akan tunduk di bawah kekuasaan Allah. Tapi memang dari segi kita berbeda, cara pandang kita berbeda dengan Allah. Karena masa sekarang dalam masyarakat, setiap raja dia berbuat baik atau tidak akan menghadapi perbincangan di media atau perdebatan di media. Yang dia lakukan 10 ada pekerjaannya, ada 8 perkara yang tidak baik. Masyarakat kita sekarang, tetapi Roh Allah akan berkuasa menuntun mereka. Seperti presiden dulu, presiden Amerika, dia suka atau tidak, dia tidak suka ya tidak suka. Tapi dia punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, membuat konsulat memindahkan konsulat di Israel di Yerusalem. Beberapa tahun, setiap presiden Amerika akan membuat satu keputusan baik. Iya, konsulat Amerika harus di Yerusalem, tetapi itu ditunda bertahun. Jadi presidennya mengambil keputusan yang baik, sehingga tak lompo. Dia tidak. Kamu merasa dia bermasalah, tetapi di segala pihak dia mempunyai masalah, bisa melakukan seperti kehendak Tuhan. Allah berkuasa atas segala alam semesta, dan kita jangan merasa merasa terpencil, merasa sedikit uang.
Yang penting apakah yang kita lakukan berkenan pada Tuhan, apakah itu kebenaran dan kesetiaan, apakah itu belas kasihan. Hati kita harus integrasi dengan Tuhan, tertuju pada Tuhan, dan setiap perkataan kita harus tertuju pada Tuhan. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang berhikmat. Mengatakan tentang hikmat dan merendahkan diri. Ayat 16, ayat ke-17, menjauhi kejahatan adalah jalan yang jujur. Setiap orang yang menjauhi kejahatan, ia mempunyai hikmat. Kamu merendahkan diri, kamu punya hikmat. Kamu yang congkak, maka kamu tidak berhikmat. Saya ingat waktu saya kecil senang main petak. Saya punya perasaan, saya merasa saya hebat, saya akan kalah. Kamu akan merasa kalau lawanmu dia sulit, kamu demikian meremehkan dia, maka kamu akan kalah. Bukan berarti kita secara percaya Tuhan kita masuk dalam konsep ini, baik kamu percaya Tuhan atau tidak pun sama. Kalau kamu congkak, akan membuat kehancuran. Jadi dikatakan hikmat itu adalah hati kita. Apakah saya merendahkan diri? Atau dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak baik saya akan melarikan diri? Itu adalah hikmat. Baik atau tidak akan bertemu dengan orang-orang demikian, tetapi apakah kita akan menghindar dari dia atau melarikan diri dari dia? Jadi di ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya pada Tuhan. Semua jalan akan lancar, dan juga perkataan yang berbicara yang baik atau yang manis itu bisa menyembuhkan. Akal budi adalah sumber kehidupan. Ini yang dikatakan tentang hati. Apakah membawa satu kerindu atau apakah hati kita membawa perdamaian atau pertengkaran? Mungkin kita merasa tidak membuat akan pertengkaran, tetapi cuma khawatir. Jadi kita mulai di situ mengadu, menggosip, atau kita merasa melihat orang lain sedih, kita membela dia. Saya merasa orang itu berkata tentang kamu demikian. Kamu merasa dia teman baik, tetapi di belakangnya melakukan sesuatu, jadi membuat hatimu mulai tidak tenang. Jadi orang yang berbicara belum tentu pembicaraannya ada kejahatan, tetapi saya melihat dia merasa dia tidak layak, saya khawatir, tetapi hasil yang dibawanya yaitu pertengkaran. Yang hasil dari pertengkaran adalah perpecahan dalam hubungan. Kita mohon Tuhan kita berhikmat. Ini bukan berkata
tidak boleh dikatakan. Karena tidak dibicarakan juga menderita, tapi didengar oleh kamu. Jadi harus didengar. Tetapi kamu harus punya hikmat untuk membicarakannya. Dan juga di dalam jiwamu harus punya roh. Bisakah membantu mereka untuk berdamai? Jangan hanya berhenti pada pembicaraan atau membuat keributan. Itu hanya akan membuat pertengkaran yang besar. Tetapi yang kita inginkan agar mereka berdamai di dalam roh, atau masih di dalam kita tahu bagaimana harus mengutarakannya. Bagaimanapun itu adalah hati kita, jiwa kita. Perkataan yang baik akan membawa hasil yang baik, tetapi perkataan yang buruk akan membuat keburukan. 22. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyaikannya. Rambut putih adalah mahkota yang indah. Orang yang rambut pun dia menghadapi bermacam proses dalam kehidupannya, menghadapi bermacam ujian atau berulang kali disakiti. Tapi sampai pada masa tuanya dia telah melewati segala masalah-masalah karena dia mendapatkan pada jalan kebenaran. Sungguh kamu menyakitkan aku sungguh sakit hati, tetapi aku tidak mau aku tidak mau mencelakakan kamu. Aku tidak mau seperti kamu. Aku tidak mau seperti kamu selalu untuk menyakiti orang lain. Berkata dalam hal ini aku tamak. Tahu dalam hidup kita punya keputusan untuk tidak tamak, itu sungguh baik. Tapi masalah itu setelah kamu rambut putih kamu akan mengerti. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan juga kita bisa menguasai diri agar tidak cepat terbawa oleh amarah. Kita bisa mengalahkan emosi kita bisa lemah lembut, dan juga kita bisa menguasai diri kita lebih dalam lagi. Menguasai akan nafsu kita. Hikmat bukan dalam segala sesuatu akan membuat kamu pekerjaanmu segalanya sukses, tetapi hikmat adalah untuk dirimu menguasai dirimu sendiri, agar jangan emosimu sembarangan diluapkan, agar membuat diri sendiri agar lemah lembut. Kita harus menguasai hati kita, dan juga orang baik atau orang fasik itu ada pada Tuhan. Jangan terlalu geram, sebab Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan berkuasa. Kita sebagai manusia hari ini, kita yang penting adalah hikmat. Kita harus ada hikmat. Dalam hikmat di situ ada Tuhan yang melihat, tidak perlu terburu-buru atau gelisah. Allah berkuasa dan kita harus integrasi dengan Dia. Pada saat kita integrasi dengan Dia, maka apa yang kita bicarakan itu yang tepat. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Ya Tuhan, aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku hanya bersandar kepada Engkau, mengandalkan Engkau.
Tuhan, aku melukiskan firman-Mu di dalam hatiku. Ya Tuhan, aku menyembah-Mu. Engkau adalah jalan, kehidupan, dan kehidupan. Aku ingin mendekat padamu untuk mempersembahkan segala sesuatunya bagi Engkau. Tuhan, Engkau yang dihormati. Tuhan, aku memandang Engkau di dalam segala sesuatu. Engkaulah keputusan dalam hidupku. Aku tidak mengandalkan diriku sendiri, tetapi segala sesuatu aku tertuju pada Engkau. Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Segala kemuliaan bagi-Mu. Ya Tuhan, kami mau mendekat pada Engkau. Tuhan, lewat firman-Mu hari ini kami tahu, Tuhan, Engkau adalah hikmat. Pada saat kami mendekat pada Engkau, kami mendapatkan jalan kehidupan. Engkau memberi kami firman. Engkau memberikan firman kami seperti madu yang menetes di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, firman-Mu membangunkan jiwa kami, membuat kami tahu untuk kami integrasi dengan Engkau. Saudara semua, mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita bersyukur dengan Tuhan. Ada firman Tuhan yang membuat kita lega, yang melegakan hati kita. Kita bersyukur pada Tuhan karena firman Tuhan yang mengokohkan kita. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, pada saat kami mendekat pada Engkau ada jalan hidup. Kami tidak perlu untuk gelisah, sebab kami bisa mengandalkan Engkau. Dalam segala sesuatu ada pada Engkau. Manusia, siapalah manusia, tetapi Tuhan, Engkaulah yang mengambil keputusan, yang melaksanakan segala sesuatunya. Tuhan, kami bersandar pada Engkau. Tuhan, kami berterima kasih. Di dalam segala sesuatu itu adalah datang dari Engkau, dan dalam segala sesuatu kami belajar untuk
belajar dari hikmat-Mu. Dan di saudara semua, di pasal 16 ini ada 33 ayat, di mana ayat yang ingin kamu menjadi peganganmu. Kalau ada orang yang di sebelahmu, kalian boleh sharing dan kamu memilih di ayat ini dan untuk saling mendoakan. Tuhan, terjadilah firman-Mu di dalam hidupku. Aku mau taat kepadamu. Karena kiranya firman-Mu tergenapi dalam hidupku. Karena Engkaulah Rajaku. Tuhan, aku mau taat kepadamu, melakukan kehendak-Mu. Kami bersyukur, terima kasih karena ada firman-Mu di dalam hidupku sehingga kami berjaya jalan dalam kebenaran.
Saudara semua, mari kita, pada saat kita membaca Amsal ini, kita harus integrasi dengan Tuhan, hikmat integrasi dengan Tuhan. Pada saat kita membaca Amsal ini, adakah Tuhan memperingatkan kamu? Adakah hatimu terintegrasi dengan Tuhan, atau kamu melakukan segala sesuatu, melakukan kehendakmu sendiri, keinginanmu sendiri? Mari bersama, kalau kita mempunyai hal-hal ini, mari kita mengaku akan kesalahan pada Tuhan, dan juga lidah kita menyakitkan orang lain, orang rumah tangga kita, atau pendamping kita, orang yang bersama kita, atau sahabat baik kita, karena perkataan kita menyakitkan mereka. Mari kita bersama mengaku kesalahan kita pada saat, dan juga kita minta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Dalam perkataan kita ada kekurangan, kita menyakitkan orang lain, kamu bisa mengirimkan message untuk dia untuk minta maaf kepadanya. Kita selaras dengan Tuhan. Pada saat kita bersandar pada Tuhan, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan membuat kita berdamai dengan musuh kita. Saudara semua, mari kita minta maaf kepada Allah kita, karena kita pun telah menyakitkan dirinya. Tuhan, di dalam kegeraman kami merenungkan akan apa perkataan kami. Tuhan, di saat ini kami mau datang di hadapan Engkau, agar kami bisa merenungkan apa setiap perkataan yang kami keluarkan. Perkataan ini, Tuhan, kami mendengar pun kami tidak suka. Bagaimana Engkau bisa berkenan kepadamu? Tuhan, ampunilah kami. Dalam perkataan kami penuh dengan gosipan, penuh dengan kesombongan, merasa benar sendiri, bahkan membanding-bandingkan, kemarahan, keributan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami orang yang diterangi, tetapi juga Tuhan, kami masih berbuat jahat. Ampunilah kami ya Tuhan. Perkataan kesombongan kami, ampunilah kami. Kami dengan mulut kami telah bersalah kepada Engkau. Kami tidak suci. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami. Tuhan, di dalam Engkau ada belas kasihan, ada kasih setia. Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Tuhan, dengan api-Mu, Engkau senak kepada bibir kami. Sedukan pada bibir kami. Sucikan mulut kami dengan api yang arah yang terbakar dari Engkau. Tuhan, kami mau selurus dengan Engkau. Tuhan, di dalam firman-Mu ada hikmat, ada kasih rahmat.
Tuhan, kata-kata hikmat adalah jalan kehidupan. Tuhan, kami merindukan, kami rindu ya Tuhan. Saudara semua, selain kita mengaku kesalahan kita pada Tuhan, kita katakan kepada Allah kita, Tuhan kita, Tuhan kami rindu akan perkataan hikmat, perkataan jalan kehidupan. Mari kita bersama doa dengan kata-kata yang bisa kamu dengar sendiri. Katakan pada Tuhan, ya Tuhan, aku rindu akan Engkau, aku rindu akan hikmat dari Engkau karuniakan kepada kami dengan kata yang berhikmat, perkataan hikmat. Tuhan, berilah kami jiwa roh yang hidup, agar jiwa kami dipenuhi dengan Engkau, agar kami mempuja kehidupan di dalam hidup kami. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang berkenan bagi-Mu, yang memancarkan kemuliaan-Mu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami perlu Engkau di dalam hidupku. Biarlah hidupku memancarkan kemuliaan Engkau. Tuhan, kiranya kehidupan kami memancarkan kemuliaan Engkau. Saudara semua, bukan untuk kehidupan kita sendiri berdoa, tetapi juga kita berdoa bagi setiap pemimpin yang orang-orang yang berotoritas, bagi pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah, presiden, dan juga kepada pemimpin dalam gereja kita setiap dalam pemimpin dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk mereka agar kehidupan mereka bisa berjalan dalam kehidupan rendah diri, kebenaran, kesetiaan. Biar Tuhan yang berkuasa dalam hidup mereka sehingga memancarkan kemuliaan. Nah, dimanapun kalian berada, dimana kamu berdoa untuk pemimpin-pemimpin di negaramu, kita mohon kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan ada pada mereka. Mari kita berjalan. Haleluya. Kami berdoa untuk Tuhan, kami panggil untuk pemimpin negara kami. Biarlah kebenaran, keadilan, kesetiaan, kehidupan ada pada para pemimpin, pejabat-pejabat negara kami. Tuhan, kami mohon Roh-Mu tercurah di dalam mereka. Berilah belas kasihan-Mu, rendah diri ada pada mereka. Dalam kehendak-Mu, agar jiwa mereka dipenuhi dengan sukacita, lemah lembut, perdamaian, pengendalian diri. Tuhan, terang-Mu lah yang menerangi mereka dalam setiap keputusan. Pada saat mereka mau selaras dengan Engkau, integrasi dengan Engkau, Engkau membuat musuh mereka berdamai dengan mereka.
Engkau masuk di dalam jiwa kami. Tuhan, kami mau Tuhan, kami rela untuk taat kepada Engkau. Kami taat berserah kepada Engkau. Ini dihwar singkiranya firman-Mu terjadi. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat dari Tuhan saat ini dicurahkan masuk kepada roh saudara-saudari kami semua. Jiwa yang rindu akan hikmat diserahkan, dicurahkan bagi saudara-saudari Tuhan. Pada saudara-saudari kami Tuhan, saudara semua, Engkau curahkan kepada kami semua, kepada keluarga kami. Tuhan Yesus, Engkau berkatilah kami agar kami dipenuhi dengan rahmat-Mu, dan juga kami punya kuasa untuk berjalan dalam hikmat-Mu. Tuhan, Engkau urapi mulut kami agar mempunyai perkataan yang berhikmat, sebagai juga membawa damai bagi orang lain. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Amin. Berkati kamu, dipenuhi dengan rahmat Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.